Bismillah, Assalamualaikum bagian 5 Dikjaya Adigunagama di Kampung Jabang Mayit Season 2 Tumbal Janin. Dari perjanjian itu, ada tumbal janin yang terkubur untuk sebuah kesaktian dan keabadian, agar ritual tidak akan pernah benar-benar berhenti. Sebuah kisah dari Mas Teguh Falufi @QuertiPing. Fakta sejarah mencoba membacakannya. Ini dia selengkapnya. Manakala darah yang semakin banyak memancar itu tidak jauh dari pandangan mataku yang masih duduk di kursi kamar Pak Akbar. Sementara Pak Akbar malah tertawa cekikikan, mengeluarkan suara nenek tua. Tepatnya suara Nyi Itoh yang aku dengar semakin kencang. Bersama-sama menyaksikan kejadian sosok misterius itu kini sudah tersungkur di balik jendela. Ampun. Tiba-tiba terdengar suara erangan kesakitan. Untuk kedua kalinya, aku dengar jauh lebih kencang. Jangan, ampun. Aku melihat jelas dua orang lelaki mengenakan penutup wajah yang sama berwarna hitam. Baru terlihat tubuhnya itu sepenuhnya dari balik jendela yang sudah terbuka lebar. Hanya masing-masing bola matanya saja yang aku lihat. Namun ketika satu lelaki itu berbalik badan, terlihat rambut gondrongnya menyeret paksa sosok misterius yang masih mengenakan kupluk di kepalanya itu dengan sangat kuat, dan sudah terlihat bekas tusukan di bagian perutnya mengeluarkan banyak darah. Walaupun mengenakan jaket hitam merah, darahnya masih terlihat jelas terkena sorotan lampu luar. "Tahan, diam!" teriak Pak Akbar, bukan ke arahku, melainkan ke arah dua orang yang sama-sama mengenakan penutup wajah. Tubuh Pak Akbar yang kurus krempeng perlahan berdiri. Dari yang sebelumnya hanya duduk di atas kasur, namun hanya mengenakan kaki sebelah kanannya saja untuk berdiri, sementara kaki kirinya dilipatkan ke belakang. Begitu juga dengan tangan kanannya, sama dilipatkan ke belakang. Menunjuk mengenakan tangan kirinya saja menjadi sebuah kepastian bahwa dirinya sedang sepenuhnya dirasuki Nyi Itoh. Tiba-tiba, lelaki gondrong yang aku yakini adalah Budi dan sosok misterius itu berhenti langkahnya. Malah tiba-tiba, dari balik pepohonan yang malam kemarin aku gunakan untuk memantau keadaan rumah Arya, kini sudah berjalan tegak dua sosok laki-laki berwajah pucat dengan mata merahnya yang menyala. Mulutnya terus terbuka, mengeluarkan lendir dan darah yang menyatu. "Budi akan mati di sana, Gama, dan kamu di sini. Malam yang cukup indah. Aku pikir akan susah membunuh kamu dan si Budi sialan itu," ucap Pak Akbar tetap berdiri, masih mengeluarkan suara Nyi Itoh. Aku masih terdiam. Sudah sedari tadi membaca segala ayat amalan yang diberikan Ki Dudui dalam hati. Gelanggang di dalam saku celanaku sudah terasa panas sekali. Ritual itu akan abadi, Gama. Tidak usah aku menambah ilmu kesaktian untuk menghabisi nyawa kamu, ternyata sangat mudah, lanjut Pak Akbar. Kini dari mulutnya sudah keluar lendir yang bercampur dengan darah merah, menetes begitu saja, sama dengan dua sosok yang sedang menghadang Budi di luar. Dari kejauhan, di halaman luas yang dekat dengan pekarangan dapur itu, Budi malah melepaskan sosok misterius yang langsung berlari, sambil terus memegang bagian perutnya yang sudah terluka itu. Kini Budi sudah berhadapan dengan dua sosok yang dari kejauhan aku kenal, berasal dari kampung Jabang Mayit yang sudah mati. Dari sebuah bayangan bisa dihidupkan kembali oleh Nyi Itoh yang kini melihat tajam ke arahku. "Bagaimana, Gama? Aku rasa kematian suami dan anakku akan terbalas malam ini. Biarkan pertumbuhan darah terjadi di kamar ini, sebuah kamar yang sudah aku siapkan lamanya." Bentak Nyi Itoh sambil tertawa kencang. Kepruk. Tiba-tiba sebuah dobrakan keras membuka pintu kamar Pak Akbar. Pandangan mata Nyi Itoh bukan lagi melihat ke arah aku dan Kang Panjul yang baru saja berjalan cepat masuk ke dalam kamar yang sudah mengeluarkan golok tajamnya ke arah Akbar, melainkan pada Mayong Hideng yang berjalan terpincang-pincang ke arahku. Kedua mata kuning yang menyalanya itu menatap tajam Nyi Itoh. "Langsa mana bajingan, tunggu waktunya, Gama. Sialan,
ucap amarah Pak Akbar dengan sangat kesal. Ah! Tiba-tiba Pak Akbar berteriak sangat kencang sekali, manakala sabetan golok tajam Kang Panjul itu melewati bagian tengah dadanya, langsung berbaring di atas kasurnya. "Cukup, Mang, sudah cukup," bentakku. Karena aku tahu betul bagi Kang Panjul dalam keadaan seperti itu tidak akan kesulitan menghabisi Akbar, karena adiknya sendiri, Basir, mati di tangannya. "Gam, itu Barja dan Ageng, kenapa bisa begini?" tanya Kang Panjul panik. "Biarkan, Mang, Budi yang urus," jawabku. "Sakit, ampun." Tiba-tiba malah terdengar teriakan kencang dari arah kamar Yuni, membuat malam yang sudah semakin larut ini membawa suasana yang jauh lebih mencekam dari yang aku bayangkan sebelumnya. Bahkan Budi sempat-sempatnya menoleh ke belakang pada suara teriakan Yuni dan melihat ke arahku. Segera aku anggukan kepala kepada Budi memberinya perintah, walaupun Budi masih mengenakan kain hitam penutup di wajahnya itu. "Bapak Barja," malah suara Ibu Yani yang aku dengar jelas mengenali tubuh Ageng yang sudah mati itu sebagai suaminya, diikuti langkah cepat Maela dan Arya yang masuk ke dalam kamar. Tidak butuh waktu lama. Bukan dua sosok yang menyerupai Ageng dan Barja itu yang mendekat kepada Budi, malah sebaliknya. Sabetan-sabetan pisau andalan Budi sudah mendarat dengan cepat di tubuh kedua sosok itu. Bahkan yang terakhir kalinya, di leher Ageng, sengaja Budi lingkarkan pisau itu di bagian lehernya. Namun yang aku lihat jelas malah kembali menjadi bayangan hitam yang menyatu dengan tanah halaman rumah Arya. "Keadaannya jauh lebih memburuk. Jangan sampai malam ini gugur janin Yuni terjadi," ucap Maela perlahan. "Urus luka Akbar," ucapku dengan tegas. Segera aku keluar dari kamar melalui pintu yang sudah sangat rusak akibat ulah Kang Panjul mendobraknya. Aku berjalan tergesa-gesa untuk menemui Budi yang barusan masih terlihat berdiri di tempatnya, melihat ke arah jendela kamar sebelah kamar Akbar. Ketika aku melewati kamar yang semalam membuatku curiga. Bahkan foto Nita yang berada di dalam saku celanaku berasal dari kamar ini. Aku tekan perlahan pintunya, malah terdengar jelas suara tangisan Bi Ratna, dan aku sudah cukup memahami untuk siapa tangisan itu. "Bud, bagaimana? Kenapa kamu biarkan sosok misterius itu pergi?" tanyaku setelah Budi menghampiri aku di depan dapur dan telah melepas kain hitam penutup wajahnya yang masih di luar nalarku. Budi melakukan hal ini. "Penyamaranku berhasil mengelabui sosok misterius bodoh itu. Aku mengaku dikirim Niito dari kampung Jabang Mait, dan dia tidak menyangka aku terus mengikutinya, dan sengaja aku lepaskan, biarkan Arya yang melihatnya sendiri. Aku berikan tanda luka di perutnya sebelah kanan. 2 atau 3 hari luka itu tidak akan mudah sembuh, Gam. Sama dengan ancaman kandungan Yuni, dan sengaja tidak aku tusukkan lebih tajam pisau tadi ke dalam perut lelaki itu. Tenang saja, pembuluh darahnya yang sudah terputus itu akan bekerja di bekas sayatan aku barusan. Kita lihat seperti apa," jawab Budi perlahan menjelaskan setelah menerima minum yang barusan aku bawa. "Baik, sangkaan kita sama. Suami dari perempuan yang barusan aku dengar menangisi suaminya mendapatkan sedikit pelajaran, dan aku rasa itu belum cukup. Harus ada sesuatu yang keluar dari mulutnya, sebuah pengakuan," ucapku sambil memastikan sekitar halaman rumah Arya. "Sebelum kamu masuk kamar Akbar, wanita yang semalam aku jambak rambutnya kembali menaburkan tanah hitam di bawah ranjang Akbar untuk mengundang Niito tiba di kamar Akbar. Tapi aku merasa ada hal lain, Gam," jawab Budi perlahan. "Meong Hideng juga masih diam di sana, tetap melihat ke kamar Akbar," ucapku perlahan. Tiba-tiba aku dibuyarkan oleh Arya yang memberitahu keadaan Yuni yang semakin memburuk, dan tetap saja Budi tidak ingin masuk ke dalam rumah, lebih memilih berjaga di luar rumah, membuat aku dan Arya meninggalkannya seorang diri. Dengan cepat, aku dan Arya melangkah ke dalam rumah, melewati kamar Bi Ratna yang kini sudah terbuka. Ke kamar saja, biar Amang awasi gerak Bi Ratna. Dia sedang membersihkan bekas luka Akbar dan darah yang berceceran di dekat jendela, bisik Mang Panjul yang mempunyai kecurigaan yang sama. Masih terlihat di sangkar goloknya itu membekas darah dari bagian dada Akbar masih tersisa. "Sabar Yun, kuat, kamu harus kuat," suara cemas Ibu Gina sudah aku dengar manakala aku melangkah lebih dalam masuk ke kamar Yuni. Tangan Yuni terus saja mengelus-elus bagian perutnya itu,
Wajahnya sudah penuh dengan keringat. Sementara Maela dan Ibu Yani terus memijat bagian kakinya. Sejak kejadian tadi makin berlendir mulutnya, Gam, ucap Maela perlahan. Dengan perlahan, aku dekatkan telingaku untuk mendengar lebih jelas suara Yuni yang sangat pelan sekali. Sambil terus Ibu Gina mengelap lendir yang keluar dari mulutnya. Sakit, tolong, tidak mau ikut. Mana hari suami aku? Ucap gerakan mulut Yuni tanpa suara. Namun karena berulang aku bisa memahaminya. Katakan kepadaku, Yuni, ini aku Gama yang akan menolong kamu. Apa yang kamu rasakan? Katakan saja perlahan. Ucapku di dekat telinganya sangat dekat sekali. Ini sakit, perutku sakit. Seperti ada yang menariknya. Ada yang mengajak aku ke suatu hutan. Banyak bayi dengan wajah pucat. Tolong, takut, bisik Yuni perlahan, membuat kamar menjadi hening. Dan semua orang yang berada di dekatnya mendengar jelas ucapan Yuni kali ini. Sakit, Gama, sakit, teriak Yuni tiba-tiba sangat kencang di dekat telingaku. Matanya melotot sekuat tenaga melihat ke arahku, membuat semuanya kaget. Namun dengan cepat aku pegang kepalanya dengan kuat. Kembali mulutku mendekat di telinganya. Kasihan perempuan ini. Kalau mau, akan aku habisi untuk kedua kalinya. Akan aku buat kamu seperti Sarmadi dan Joni mati dengan cara jauh lebih mengenaskan. Dengarkan ucapanku baik-baik, bisikku perlahan di telinga Yuni, membuat matanya semakin melotot. Kepalanya Yuni mengangguk perlahan. Apalagi satu tanganku sudah bergerak mengambil gelang gengge. Aku sudah ditumbalkan Bapak untuk ritual janin di kampung itu. Aku akan pergi, ucap Yuni dengan kencang sambil memuntahkan lendir putih yang kini bercampur dengan darah merah yang segar. Seketika, tubuh Yuni lemas. Kepalanya aku perlahan simpan di atas bantal, sambil terus merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya itu, apalagi di bagian perutnya. Masih pengaruh nih itu. Beruntungnya masih ada keris pusaka. Kalau tidak, sudah cilaka, ucapku dalam hati, sambil perlahan meraba keberadaan keris di balik bantal yang digunakan oleh kepala Yuni. Aku memperhatikan semua raut wajah orang yang berada di dalam kamar Yuni. Semuanya cemas, hanya bisa terdiam. Aku yakin dari semua yang mereka pikirkan tidak lain kejadian barusan di kamar Akbar. Siapa Gam sebenarnya orang misterius itu? Mak yakin ada ulah dia yang menghendaki semua ini. Setelah kedatangan emak ke rumah ini juga sudah sangat curiga, tanya Maela tiba-tiba. Seharusnya Arya juga sudah tahu siapa. Tapi luka di perut kanannya seharusnya sudah menjadi bukti. Tinggal satu langkah lagi, orang itu akan kita sama-sama tahu. Jawabku perlahan, sambil mengeluarkan foto di dalam saku celana untuk menanyakan langsung hal ini. Segera aku berikan foto yang Arya sebutkan namanya, Nita, itu kepada Ibu Gina. Terlihat hanya menggelengkan kepala saja. Begitu juga Ibu Yani. Namun cukup lama berhenti ketika foto itu berada di tangan Maela. Aku juga melihat di celah gorden kamar Yuni ini, melintas budi berjalan dengan perlahan sambil menghisap rokoknya. Sementara Arya melihat cemas, manakala dia sudah mengetahui nama dari perempuan itu, namun masih memilih untuk diam setelah aku berikan anggukan kepala kepada Arya. Siapa Gama foto itu? Apa ada kaitannya dengan masalah ini? Tanya Ibu Gina kebingungan sambil mendengar dengguran nafas Yuni. Aku malah tidak tahu Gin, itu siapa? Sahut Ibu Yani. Sebentar, ucap Maela perlahan, terus saja memandang foto itu dari tadi. Emak tahu itu siapa? Tanyaku perlahan, semakin penasaran, karena mungkin saja dari pihak keluarga almarhum Ageng ada yang mengetahuinya. Basir sebelum mati pernah berkata tentang perempuan lain yang sangat penting pernah datang ke ujung kampung 2 tahun lalu bersamaan sekali dengan kedatangan Arya. Tujuan perempuan itu menggugurkan janin di ujung kampung. Apa mungkin ini? Ucap Maela
seperti mengingat sesuatu, lalu memberikan kembali foto itu kepadaku. Itu Nita. Perempuan itu bernama Nita. 2 tahun lalu satu bus dan satu tujuan datang ke desa Rangkaspuna dengan Arya. Bedanya Nita ke rumah Ito dijemput Barja. Benar kata Maela, untuk menggugurkan kandungannya, ucap Arya tiba-tiba. Banu sudah tidak tertahan juga. Jika ada kaitannya dengan apa yang terjadi di kampung, Banu datang besok ke kampung dengan dendam pada Ito, dan sudah tidak bisa ibu tahan lagi. Berarti semuanya semakin jelas. Tidak mungkin bisa menghadapi Ito, saut Ibu Gina dengan putus asanya, membuat semua orang yang mendengarkan ucapan Arya dan Ibu Yani kaget dan semakin kebingungan. Makin bahaya. Banu merasa sudah di ujung sabarnya. Foto itu ada di kamar Bi Ratna. Budi menemukan foto itu. Apa Akbar akan mengetahui hal ini? Sementara kita sama-sama mempunyai kecurigaan yang sama kepada Ratna dan Didi yang sudah banyak bertingkah aneh. Ucapku memberikan pemahaman agar tidak menjadi fitnah liar yang terjadi di keluarga ini. Tidak mungkin ada foto perempuan 2 tahun ke belakang di kamar Ratna, sementara Arya pernah ditampaki wujudnya di material kemarin sore. Harusnya ada kaitannya. Tanya saja kepada Ratna langsung. Itu saranku agar malam ini juga jelas. Tidak menutup kemungkinan ini bisa menjadi jawaban yang membantu masalah ini. Lanjutku memberikan saran. Baru saja aku akan berdiri karena melihat Kang Panjul berjalan tergesa-gesa menuju kamar. Tiba-tiba wajah Arya memerah, penuh dengan emosi. Apalagi berkaitan dengan Nita. Arya sendiri yang sudah mengalami langsung. "Ratna, sini kamu!" teriak Arya sambil berjalan buru-buru menuju kamar Bi Ratna. "Iya, sabar Arya," keluh Ibu Gina karena melihat amarah anak lelakinya itu kepada Ratna. "Ratna, keluar kamu Ratna!" Terus saja Arya menyebutkan nama itu semakin kencang. "Gam, ada hal penting." Bi Ratna keluar rumah lewat halaman belakang setelah membereskan kamar Akbar. "Tadi sempat aku kejar namun aku ditahan Budi. Suruh membiarkannya pergi," ucap Kang Panjul. Arya langsung terdiam di depan kamar Bi Ratna yang pintunya sudah terbuka lebar. Mendapati di dalam kamar kosong tanpa orang. Sebuah pukulan keras mendarat di pintu meluapkan kekesalan Arya. Apalagi aku tahu betul Arya menyimpan kecurigaan sejak lama pada Bi Ratna. "Sudah tenang. Tahan tenagamu untuk menghabisi Didi dan Ratna." Terdengar suara Budi menghampiri Arya, kemudian menepuk pundaknya berkali-kali. "Binatang-binatang incaranku tidak akan mudah lepas dari jeratan. Dan apa yang sudah aku lakukan Arya, percaya hal itu. Sengaja aku lepaskan Ratna agar kamu tahu sendiri siapa sosok misterius yang sudah aku tandai luka di perutnya itu," lanjut Budi, membuat Arya begitu sangat percaya. Apalagi Budi yang menjaganya 2 tahun ke belakang itu. Suasana di rumah semakin mencekam malam ini. Apalagi jam sudah pukul 11 lebih. Kepergian Bi Ratna seperti sudah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Walaupun anehnya sempat mengurus Pak Akbar terlebih dahulu, hanya erangan kesakitan dari tubuh Akbar akibat luka sabetan di dadanya karena ulah Kang Panjul yang terus terdengar. Ketika aku dan Budi baru saja bisa membuat Yuni sedikit sadar karena bisa masuk 1 gelas minum, tiba-tiba dering handphone Arya terdengar berbunyi, membuatnya seperti sangat kaget. "Soleh ini Gam, orang yang sedang berjaga malam di material," ucap Arya. "Angkat saja Arya, siapa tahu penting. Jangan sampai di material terjadi sesuatu," sahut Ibu Gina mulai kembali cemas. "Halo Mang," ucap Arya dengan tegang, sudah mendekatkan handphone ke telinganya. "Umpanku dimakan Gam," bisik Budi tiba-tiba dekat dengan telingaku. "Jadi Bud, orang itu ke material?" Ucapku memahami maksud ucapan Budi. "Iya Gam, kita tunggu saja," jawab Budi sangat pelan. "Sialan, sudah yakin Didik berulah. Tunggu, jangan takut. Tunggu di situ Mang, aku segera ke sana. Jangan dulu pergi Mang Soleh, jaga material ya," ucap Arya tiba-tiba sangat kencang. "Ada apa Arya?" ucap Maela sangat kaget. "Ini sesuai perintah Ki Dudui dan ini yang aku inginkan Gam," bisik Budi untuk yang kedua kalinya. "Soleh Mak, lihat Didik penuh luka di perutnya. Tadi datang ke material dan sekarang Soleh sedang ketakutan setelah mendapat ancaman dibunuh oleh Didik
jika berani memberitahu aku. Dan barusan Didik sudah menggali sesuatu di material, ucap Arya dengan tegang. Harusnya dari awal 2 orang itu kita singkirkan, jawab Kang Panjul dengan sangat kesal. Akhirnya terbukti semua siapa yang menghendaki semua ini, ucap Ibu Gina sambil meneteskan air matanya. Tanah hitam paling bahaya itu dibawa Didik dari kampung Jabang Mayit, saut Maela sudah semakin yakin. Ini Gam yang aku mau. Dan kamu ingat sedikit aturan yang berbeda kita laksanakan malam ini. Sisanya kamu yang bergerak. Jalan sudah terbuka semakin jelas, bisik Budi sangat senang. Aku langsung menyuruh Kang Panjul berjaga di rumah, melindungi Yuni dan keadaan rumah. Sementara aku, Budi, dan Arya sudah tergesa-gesa menuju parkiran mobil Arya untuk datang ke material. Mang, habisi saja siapapun yang berulah, termasuk Akbar. Berikan lagi sayatan di tubuhnya jika perlu. Semuanya sudah perlahan jelas. Tinggal Nita ajak bicara, siapa tahu dia menyembunyikan sesuatu, ucapku perlahan. Tapi besok Amang harus pulang ke kampung, Gam. Maaf tidak bisa membiarkan Banu sendirian di sana. Warga kampung akan segan kepada Amang. Malam ini terakhir Amang di sini. Keadaan kampung sudah semakin kacau. Sudah banyak pesan dari istri Amang perihal ketakutan dan kemarahan warga kepada keluarga Ibu Yani. Janji Amang sampai mati melindungi menantu-menantu Ambar yang tidak bersalah ini, ucap Kang Panjul menjelaskan dengan bibirnya yang gemetar itu. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Begitu juga dengan Budi yang menepuk pundak Kang Panjul berkali-kali. Memahami jiwa pendekarnya sudah hadir dalam dirinya. Satu lagi Budi, maaf, lanjut Kang Panjul. Apa Mang? Katakan, jawab Budi perlahan sambil melihat mobil Arya sudah siap menuju material. Pastikan Didik mati, bisik Kang Panjul. Biarkan Arya sendiri yang menghabisinya. Urusanku dan Budi Padani itu, jawab Budi perlahan sambil tersenyum. Di bawah awan yang sangat pekat akan gelapnya ini, hari sebentar lagi akan berganti. Mobil yang sedang Arya kendarai melaju sangat kencang. Tidak jarang beberapa klakson khas mobil mewah itu berbunyi, membuat pengendara lain menyingkir begitu saja. Budi sudah berbisik kepadaku agar tidak menenangkan Arya, karena memang ini adalah caranya merasakan tanggung jawab sebagai anak lelaki. Gam, apa semuanya ini akan cepat selesai? Usia kandungan Kak Yuni tinggal 2 hari menuju 3 bulan. Jika malam ini akan berganti hari, sementara ritual sakral itu akan terjadi, walaupun aku tidak mengetahui apapun, hanya menerima tanggung jawab akibat ulah bapak, keluh Arya perlahan. Kecemasan sudah bersama dirinya. Aku pernah bilang 2 tahun lalu, Arya, selanjutnya kamu akan menjadi saksi hidup bapak dan menunggu kematian yang sama seperti Ageng Kusuma, kakaknya, dan kakek Ambar, bapaknya. Tapi ternyata lebih dari itu, ada hal yang dibawanya dari sana, jawabku perlahan. Kalau Akbar harus mati di tangan kamu, Arya, apakah berani dan semua ini akan selesai? Tanya Budi tiba-tiba. Aku sendiri yang akan membunuhnya, Bud. Apalagi sudah banyak korban seperti ini dan kandungan Kak Yuni yang dipertaruhkan, jawab Arya dengan lantang. Membuat Budi sangat senang dengan jawaban Arya sambil menurunkan jendela mobil lalu membakar rokoknya. Tapi sayang, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, Arya. Yang kita selamatkan bukan nyawa bapak kamu, tapi kandungan Yuni. Dan selebihnya adalah tidak ada lagi orang yang datang ke kampung itu dengan tujuan menggugurkan janin. Apalagi aku punya urusan dengan Ito. Sulit bukan? Ucapku menjelaskan agar Arya semakin paham pada keadaan saat ini. Terlihat pintu gerbang material sudah perlahan dibuka, dan aku melihat untuk kedua kalinya warung seberang jalan material baru saja akan tutup. Namun sama sekali tidak melihat kembali lelaki bersarung lusuh dan motor Vespa tuanya itu. Padahal besar sekali harapanku untuk bisa berbicara dengannya. Ada tarikan dalam hatiku dan aku sangat penasaran sekali
walau hanya melihatnya satu kali. Sama dengan Gam, masih penasaran pada lelaki itu. Andai kita berjodoh, lambat atau cepat, kita mungkin dipertemukan lagi dengannya. Karena sangat menarik dan terus terbayang akan sesuatu yang berbeda dari dalam dirinya itu. Bisik Budi, manakala baru saja turun dari mobil. Dan Budi melihat ke arah seberang warung sama denganku. "Di mana kalian itu, Mang Soleh? Kemana Didik perginya?" tanya Arya tergesa-gesa. Mendapati Mang Soleh sudah lebam wajahnya itu. Dan baru saja aku lihat karena sudah semakin dekat. "Ini orang yang malam-malam datang ya? Beneran orang ini malam itu ya? Benar Amang tidak berbohong?" ucap Mang Soleh kaget ketika melihat ke arah Budi. "Iya, Arya sudah tahu kok Mang. Di mana kalian itu?" tanya Arya semakin penasaran. Sementara aku terus saja memperhatikan sekitar material yang sudah sangat mencekam. "Di sana ya. Amang lihat sebelum Amang dipukul berkali-kali sama Didik. Didik seperti orang kerasukan, tidak sadar dan bertindak aneh," ucap Mang Soleh ketakutan. Tangannya masih memegang bagian perut. Hal yang sama pernah Arya alami ketika dibekap oleh Didik di dapur. Aku, Budi dan Arya langsung bergerak ke arah yang ditunjukkan Mang Soleh. Sesuai firasatku, arahnya adalah samping kantor Arya, yang mana sore kemarin aku melihat menampakkan wujud Nyi Ito. Aku hanya menepuk pundak Arya, kemudian memberikan pertanda agar menyuruh Mang Soleh pulang saja malam ini. "Amang pulang. Tenang, Amang akan aman. Jangan buka mulut kepada siapapun kejadian malam ini ya," ucap Arya tiba-tiba. "Baik ya, baik. Tolong lindungi Amang ya," jawab Mang Soleh lalu pergi terburu-buru menuju motornya. "Tugas kamu, pastikan dan kabari orang di rumah keadaan Yuni," sahut Budi kepada Arya. "Baik Bud," jawab Arya, langsung memegang handphone dan kunci mobil di tangannya itu. Sudah terlihat sebuah cangkul sengaja disembunyikan di balik celah-celah tumbukan kayu-kayu material. Sebuah tanah bekas galian Didik masih terlihat bekasnya. Namun belum bisa aku pastikan bahwa Didik menggali atau mengambil sesuatu. Budi langsung bergerak. Beberapa kali cangkulan pada tanah sudah ia lakukan. Tanahnya tidak padat Gam, walaupun cukup dalam, ucap Budi terus menggali. Setelah beberapa kali cangkulan barulah terlihat sebuah kain hitam. Kemudian Budi lepaskan cangkul lebih memilih menggunakan tangannya. Aku dan Arya sudah berjongkok. Walaupun kini sebuah tangisan suara bayi kembali aku dengar. "Sama seperti di kampung Jabang Bayi tangisan ini," bisik Arya perlahan. Dengan perlahan, Budi sudah mengeluarkan sebuah kain hitam dari dalam tanah yang membungkus sesuatu di dalamnya. "Buka saja Bud," ucapku semakin penasaran pada isinya itu. Dengan perlahan, kain hitam itu dibuka oleh Budi. Hanya sebuah wadah yang terbuat dari keramik saja yang terlihat, kemudian perlahan dibuka tutupnya. Tempat ari-ari bayi, tapi isinya janin-janin yang sudah terbungkus dalam plastik atau kain lagi. Beberapa darahnya yang kering masih ada Gam, ucap Budi langsung mendekatkan wadah keramik itu berdekatan dengan hidungnya. "Seperti yang pernah aku lihat di rumah Nyi Ito, wadah itu Bud," ucap Arya tiba-tiba. "Benar, sama ini Arya," jawab Budi sambil terlihat berpikir sesuatu. "Aku paham sesuatu Bud," sahutku mengerti apa yang sudah dilakukan Didik. Dijawab oleh anggukan kepala Budi. "Didik dan Ratna, anjing-anjing akbar. Sama halnya Basir dan Barjas Yalan," bentak Budi, langsung memecahkan wadah keramik itu mengenakan tangannya. Kemudian dengan cepat menguburkannya kembali. "Semuanya ulah Mang Didik. Mungkin diperintah Bapak," ucap Arya perlahan. Tiba-tiba tangisan suara bayi dan perempuan yang melengking cukup kencang terdengar lebih jelas, membuatku paham akan sesuatu. Semuanya diundang oleh kelakuan Didik atas perintah Nyi Ito ataupun Akbar. "Bawa aku ke rumah Didik sekarang Arya, cepat. Semua ini harus selesai. Usia kandungan Yuni taruhannya. Dan jangan sampai ritual sakral itu terjadi oleh Nyi Ito," ucapku langsung berdiri. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali kepadaku. Apalagi waktu sudah lewat tengah malam dan sudah berganti hari, yang artinya hanya tersisa 2 hari saja. Walaupun aku masih sangat penasaran pada pengakuan Didik
dan Bi Ratna yang akan segera kita datangi rumahnya. Beruntungnya Arya mengendalikan mobil sangat handal dan hafal betul jalan menuju rumah Didi yang tidak terlalu jauh dari material. Bilang kepada Gama dan Budi, barusan ada orang tua aneh datang dari halaman belakang rumah, mengaku sesepuh dari kampung sebelah. Anehnya hanya melihat keadaan Akbar di luar jendela saja. Mereka berdua, satunya lagi lelaki seumuran bapak. Baru saja roda 4 kendaraan mewah ini berhenti, tiba-tiba Arya memberikan handphonenya. Sudah ada pesan masuk dari nomor telepon bernama Mang Panjul. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Begitu juga dengan Budi yang langsung membaca pesan itu. "Di mana rumahnya Arya?" tanya Budi terlihat tidak sabar. "Itu rumahnya, Gam. Mobil hanya bisa diparkir di sini saja," ucap Arya tiba-tiba ketika aku sedang melihat handphone untuk memastikan keadaan di rumah Umi Esih. Karena aku yakin itu adalah Mang Idim dan Ki Dudui yang datang ke rumah Arya. Sebuah rumah yang berada di paling ujung berbatasan dengan kebun sudah terlihat. Bangunan rumah sederhana itu tidak memberikan pertanda bahwa di dalamnya terdapat orang, walaupun beberapa lampu sudah menyala. "Aku lewat belakang, kalian berdua lewat depan," ucap Budi dengan tergesa-gesa, langsung berjalan ke samping untuk menuju belakang rumah Didi. Benar firasatku, tidak terdengar ada satupun orang di dalam rumah. Apalagi ketika aku mendorong pintunya, sudah terkunci rapat. Gebrak! Malah tiba-tiba terdengar suara pintu dari belakang didobrak sangat kuat. Beruntungnya tidak mengundang beberapa rumah tetangga yang jaraknya tidak terlalu jauh. Padahal baru saja aku memperhatikan sekitar, apalagi ke arah sebuah kebun. Tidak ingin kemunculan Ito terulang di sini, karena belum waktunya. Aku juga melihat bekas ban motor yang baru saja tidak lama pergi karena meninggalkan jejak. Cekrek! Gagang pintu tiba-tiba bergerak, membuat pintu terbuka dengan perlahan. "Tidak ada siapa-siapa di dalam rumah ini, Gam," ucap Budi sambil menarik tangan Arya agar segera masuk. Aku langsung melihat tetesan darah merah di keramik lantai rumah Didi. Hal yang sama juga disadari Arya dan Budi. Seluruh rumahnya berantakan sekali, seperti telah terjadi kekacauan. Bahkan langsung disuguhi sesuatu di atas kasur kamarnya Didi. Jaket hitam yang sudah sobek bagian perutnya itu masih terdapat banyak darah. Bekas sebuah tanda yang Budi berikannya sebelumnya di halaman rumah Arya. "Didi sialan, benar kaki tangan bapak," ucap Arya sangat emosi menapaki sebuah bukti malam ini. Apalagi jaket yang sama yang digunakan Didi sebagai sosok misterius itu. Dengan menggunakan kaki, Budi menyingkirkan jaket hitam yang mempunyai kupluk itu. Sudah terlihat penutup wajah berwarna hitam di baliknya. Kemudian Budi mengeluarkan kain yang sama dari dalam saku celananya dan dilemparkan hingga satu jajar. "Bagus kamu loloskan Didi dan Ratna malam ini, Bud. Aku seharusnya tahu betul kemana tujuan mereka selanjutnya," ucapku perlahan. Malah Arya yang terlihat kebingungan dengan ucapanku. Apa mungkin ke kampung Jabang Mayit, Gam?" tanya Arya terbata-bata sambil melihat ke arahku. "Akbar telah menjadikan Didi dan Ratna hewan piaraannya. Baguslah, cepat atau lambat aku habisi mereka sekaligus. Janjiku masih sama pada Ratna, akan aku bawa kepalanya Didi itu," ucap Budi dengan sangat kesal. "Hal ini harus segera aku beritahu kepada orang di rumah. Akan aku paksa bapak bicara. Kalaupun tidak mau, akan aku siksa malam ini," ucap Arya langsung membawa jaket dan kain penutup wajah orang misterius itu, yang ternyata adalah orang paling dia percaya selama 2 tahun ke belakang, bahkan menjadi musuh yang kini benar-benar nyata. Arya langsung berjalan tergesa-gesa keluar rumah, sementara aku melihat sebuah gelas seperti bekas darah dan tanah hitam yang dicampurkan. Apalagi hal itu juga pernah dilakukan Mang Idim di hadapan Ki Dudui, dan aku sangat sama persis. Apalagi tiba-tiba terasa gelang-gengge dalam saku celanaku berubah menjadi panas. "Bud, jangan sampai!" bentakku. Kejutan, kenapa Akbar susah mati? Didi dan Ratna sudah benar-benar di bawah kuasa Ni Ito. Mungkin mereka meminumnya atau dijadikan sebuah ajian kesaktian.
Sudah gila, ucap Budi sambil memastikan sebuah termos berisikan air panas seperti baru saja disajikan belum lama untuk dicampurkan dengan darah dan tanah hitam. Aku mendapatkan sesuatu yang baru dari rumah Didi. Walaupun lolosnya Didi masuk dalam rencanaku dan Budi agar tahu betul kemana mereka pergi, dan memberikan keyakinan kepadaku bahwa yang menghendaki semua kejadian di rumah Arya adalah mereka berdua di bawah perintah Akbar. Sementara aku, Budi, dan Arya baru saja memasuki jalanan utama kota ini untuk kembali ke rumah Arya. Bahkan jaket hitam yang sobek juga kain penutup wajah itu Arya simpan di pangkuannya sambil menyetir. Aku penasaran apa yang diperbuat kakek dan Mang Idim, ucapku dalam hati. Tiba-tiba bunyi telepon dari handphone aku dengar dan terasa bergetar di dalam saku celanaku. Tertulis Ibu Mulyani. Siapa, Gam? Tanya Budi perlahan. Ibu Mulyani, Bud. Tumben telepon. Jawabku sudah tidak enak hati. Gam, masih di mana? Ini Ki Dudui dan Mang Idim nunggu. Pulanglah dulu, ucap Bu Mulyani. Namun suaranya terdengar seperti sisa menangis. Budi langsung memberikan tanda kepada Arya agar mengurangi kecepatan mobilnya. Lagi di jalan ini, Bu. Kenapa, Bu? Ada apa di rumah? Pelan-pelan bicaranya, Bu. Dewi katanya tadi setelah menerima tamu bernama Nita langsung kerasukan aneh. Bahkan beberapa kali ingin mencekik lehernya sendiri. Untung ada abah kamu. Dan kebetulan sekali Ki Dudui dan Mang Idim sudah pulang dari warung untuk membeli rokok. Cepat ya, pulang dulu. Segera aku tutup telepon dari Ibu Mulyani. Bahkan kepala Budi sangat dekat denganku dan pasti mendengarkan ucapan barusan. Pasti tidak tinggal diam nih Ito akan mengancam keluarga kita, Gam. Arya, antarkan aku ke rumah sekarang. Cepat. Pasti sama dengan sosok Nita yang masuk ke kantorku sore itu, Gam. Aku yakin. Jawab Arya sambil menginjak gas mobilnya cukup dalam. Seharusnya tidak terjadi. Tapi kenapa kakek dan Mang Idim harus pergi? Mungkin ada hal jauh lebih penting. Kita bereskan satu persatu, Gam. Ini 2 hari lagi, ucap Budi sama tegasnya denganku. Arya langsung seperti memahami sesuatu dari percakapan aku dan Budi. Walaupun dia hanya menganggukkan kepala sambil kembali konsentrasi mengemudi. Jangan sampai nyawa istriku sendiri yang berbahaya seperti Yuni, ucapku dalam hati, terus mengendalikan diri. Karena tidak ingin amarah menguasai diriku. Bukan tidak mungkin malah Meong Hideng dan Gelang Gengge ini bertindak di luar kendali. Baru saja tepat mobil berhenti di depan rumah, kembali Arya memberikan handphonenya kepadaku. Sudah masuk kembali pesan dari Kang Panjul. Satu lagi, berikan kabar ini kepada Budi dan Gama. Ada informasi baru dari istri Amang. Kondisi di kampung semakin memburuk sejak malam ini. Sudah ada warga yang kerasukan dengan brutal. Semua warga menuduh ada hal dari keluarga Bu Yani. Banu dalam perjalanan malam ini akan sampai pagi, dan Amang tidak bisa diam. Pagi ini harus pulang. Setidaknya malam akan sampai menjaga Banu dan rumah Ibu Yani. Pesan panjang dan teramat penting itu sudah aku baca perlahan bersamaan dengan Budi. Kaitannya erat. Mungkin pagi juga Didi dan Ratna akan sampai. Celaka, jangan sampai kandungannya nih, ucapku perlahan. Ya, bilang pada Panjul ketika kamu sampai ya. Urusan Banu kedua, jaga sampai pagi saja keluarga Arya, bilang Budi yang suruh. Habis saja Akbar kalau bertingkah. Dan siapapun yang menghalangi kamu ketika di jalan, dengarkan baik-baik, ucap Budi sambil memandang tajam mata Arya. Iya, Bud, apa? Jawab Arya terlihat ketakutan melihat Budi yang seperti ini. Dengarkan baik-baik. Tabrak apapun yang menghalangi kamu dan berikan kabar kepada Gama apapun yang terjadi, bentak Budi, lalu menepuk pundak Arya cukup keras. Setelah Arya dengan mobilnya itu langsung melaju dengan kencang, Ki Dudui sudah berdiri di depan pintu rumah sambil menganggukkan kepalanya berkali-kali. Mungkin juga melihat percakapanku barusan. Assalamualaikum, Kek, ucapku sambil mencium tangannya, diikuti oleh Budi. Tidak terlalu parah kondisi Dewi. Untung sebelum kakek dan Idim pergi ke rumah Arya, sudah menyimpan pelindung. Di sampingnya, Meong Hideng tidak pergi-pergi dekat dengan Dewi, ucap Ki Dudui sambil menahan tubuhku. Sementara Budi langsung disuruh Ki Dudui untuk menangani Dewi terlebih dahulu karena belum sadarkan diri. Pantas saja
Meong Hideng tidak kunjung hadir dari tadi bersama Gama. Ucapku perlahan. Karena tahu Ni Ito akan menyerang istri kamu, Gam. Tapi kasihan Arya yang harus menanggung petaka ini. Rasa cemas dan ketakutannya sama. Sama seperti kamu sekarang, Gama. Mendengar Dewi dalam keadaan seperti itu, tidak jauh dengan keluarga besar Arya. Sana, sadarkan Dewi terlebih dahulu. Waktu kita hanya tersisa 2 hari. Atau setelah ritual itu, dengan memakan janin Yuni, Ni Ito akan datang kepada kita dengan kesaktiannya yang lebih gila. Lanjut Ki Dudui menjelaskan. Setelah semua ucapannya aku pahami, aku langsung masuk ke dalam rumah Umi Esi. Sudah terlihat Ibu Mulyani, Abah, dan kedua adikku yang mengelilingi tubuh Dewi yang terbaring di tengah rumah. Mereka semua sudah memahami bahwa ini adalah sebuah resiko yang teramat besar. Incaran dari setiap musuh-musuhku yang sedang aku hadapi adalah keluarga, dan hal itu tidak bisa aku abaikan. Harus cepat, Gam. Maaf pakai saja gelang gengge itu, karena ada hal penting sekali menanti. Ucap Mbak Idim yang wajahnya sudah penuh dengan keringat, berbarengan dengan Meong Hideng mendekat ke arahku, yang awalnya berada di dekat kepala Dewi. Dengan dibantu Budi, aku sudah berada di belakang tubuh Dewi, langsung menempelkan gelang gengge ke arah punggungnya, yang sekarang menghadap ke arah dapur, dan perlahan mataku terpejam. Percuma, Gama. Mereka sudah akan sampai. Tiba-tiba bisik suara Ni Ito dekat sekali dengan telingaku. Namun aku pejamkan mata semakin kuat. Yang percuma itu kamu tidak akan menyelesaikan dengan cara seperti ini. Jika memang sudah siap, muncul sekarang. Jawabku dalam hati, menahan segala amarah yang sudah memuncak karena terasa tubuh Dewi sudah sangat panas sekali. Tiba-tiba terdengar suara erangan yang keluar dari mulut Dewi, disusul suara muntahan yang sangat kencang sekali. Tunggu, sebentar lagi akan mati semua. Atas apa yang sudah kamu lakukan di kampung Jabang Mayit? Bisik Ni Ito pelan. Dengan perlahan aku tekan gelang gengge di punggungnya Dewi, membuat muntahan yang keluar dari mulut Dewi semakin banyak, sementara keringat sudah membasahi seluruh tubuhku. Alhamdulillah. Minum, Wi. Ini, minum dulu. Tiba-tiba terdengar suara Umi Esi, membuat aku langsung membuka mata. Namun posisiku yang masih memeluk Dewi langsung disuguhkan penampakan dari arah dapur. Dengan perlahan, Ni Ito menjambak rambut panjang perempuan, berdiam tepat di belakang tubuh perempuan itu. Tiba-tiba kepala perempuan dengan perlahan Ni Ito patahkan, membuat perempuan itu kaget dan menahan sakit. Tangan Ni Ito yang tersisa, tinggal satu itu, bergerak perlahan ke depan perut perempuan yang baru aku sadari perutnya sudah membuncit hamil. Semakin turun ke antara dua paha perempuan itu. Sakit! Teriakan perempuan itu sangat kencang dan semakin aku pandang jelas. Dan aku kini tahu siapa perempuan itu. Yuni? Teriakku. Gama, sadar Gam. Suara Mang Idi menepuk pundakku. Bahkan seluruh orang yang berada di ruangan tengah rumah Umi Esi langsung kaget. Dewi dan Budi sudah memegang tanganku, termasuk Meong Hideng yang kini sudah berdiri dekat dengan tubuhku. Mang, barusan Ni Ito membawa janin Yuni dalam kandungannya. Ucapku sudah tidak sabar. Diriku sudah tidak terkendali dengan segala tetesan keringat membasahi wajahku ini. Ini yang Amang dan Ki Dudui maksud penting. Mari kita bicarakan. Dan ini sangat berbahaya. Kita tidak punya banyak waktu. Bisik Mang Idim perlahan, sambil mengelus dadaku agar lebih tenang. Dewi yang mendengarkan ucapanku dengan Mang Idim hanya menatapku dengan keadaan lemas. Tubuhnya sudah kembali terbaring, dan terlihat kedua matanya telah mengeluarkan air mata. Selesaikan, Gam. Aku tidak apa-apa. Jaga diri kamu baik-baik. Aku tahu ini sebuah resiko. Ucap Dewi dengan sangat lemas sambil memegang tanganku dengan hangatnya. Ki Dudui sudah memanggil namaku dengan perasaan yang masih bercampur karena tidak tega melihat keadaan Dewi. Aku sudah perlahan berjalan ke depan rumah, diikuti oleh Budi. Bagaimana sosok misterius itu? Sudah kalian temukan, bukan? Tapi sayangnya, itu baru permulaan, dan bahaya besar di depan mata kita sudah menanti.
ucap Ki Dudui sambil membakar rokoknya perlahan. Sudah mengenakan jaket yang cukup tebal. Segera aku ceritakan dengan apa yang aku temukan di rumah Didi, termasuk gelas bekas berisikan darah dan tanah merah. Hal yang sama pernah dilakukan Mang Idi malam kemarin, termasuk sudah Budi tandai sebuah luka di samping kanan perut Didi. Di kamar Akbar ada sesuatu yang dikuburkannya. Selain kuburan tanah hitam di bawah ranjangnya itu, undangan untuk kapanpun Ito bisa datang menemui Akbar, termasuk hal yang sama di toko material. Lanjut Ki Dudui melihat ke arahku dan Budi. Maaf kek, di material wadah ari-ari bekas menyimpan janin sudah Budi dan Gama temukan, dikubur dan digali oleh Didi. Budi sudah hancurkan juga, sahut Budi perlahan, membuat Mang Idim dan Ki Dudui seperti sudah tahu akan hal itu, karena menjawab ucapan Budi dengan hanya menganggukkan kepalanya saja. Angin yang kencang dan malam yang semakin larut terus saja menghampiri kami berempat yang duduk tidak terlalu jauh, seolah mendengarkan obrolan serius ini. Benda yang sama juga terkubur di bawah ranjang Akbar. Pergilah kembali ke sana. Sebatas itu yang kakek tahu. Mungkin itu tumbal janin yang teramat sangat penting untuk Akbar. Putuskan ikatan perjanjian itu sebelum kalian menghadapi Ito. Jangan cemaskan keadaan di rumah ini. Kejadian yang menimpa istri kamu, Gama, jadikan tenaga lebih. Jika tidak, mara bahaya lebih parah akan terjadi terus-menerus dan mengganggu keluarga kita, ucap Ki Dudui perlahan. Baik kek, Gama paham. Terlepas itu janin siapa yang terkubur, waktunya sudah sangat singkat. Termasuk Banu dalam perjalanan menuju kampung Jabang Mayit, dan paginya Panjul akan menyusul ke sana. Keadaan di sana jauh lebih kacau, seperti akan terjadi sesuatu yang bahaya dan penting di rumah Ito. Jawabku memahami semua yang dikatakan Ki Dudui. Apalagi dari tadi Arya belum sama sekali memberikan aku satu kabar pun tentang keadaan di rumahnya itu. Tiba-tiba Ki Dudui membuka resleting jaketnya, mengeluarkan kain putih yang cukup tebal, disusul semerbak wangi bunga yang sangat tajam, membuat aku dan Budi hanya bisa terperangah. Apalagi wangi seperti ini baru aku cium sepanjang ku hidup. Diikuti bulu pundakku berdiri. Kek, itu kain apa? Wangi sekali harumnya, ucapku terbata-bata. Hanya kain biasa. Ini pegang botol kecil ini, jawab Ki Dudui memberikan satu botol parfum kecil. Isinya tinggal sedikit lagi. Untuk apa kek? Tanya Budi semakin penasaran, sama halnya denganku. Namun Mang Idim tidak berkata apapun juga. Namun matanya malah terlihat berlinang. Wewangian yang khas. Manakala Gilang Samana akan pergi menyelesaikan masalah, wangi itu dari akar-akar di setiap tempat penting ketika buyut kamu melakukan lelaku tapa. Warisan terakhir dan benda paling kakek jaga. Namun dari ikhtiar kakek mengirimkannya doa untuk buyut kamu itu, hanya ini yang kakek dapatkan jawabannya. Walaupun tidak tahu gunanya untuk apa, tapi yakin di tangan kamu akan lebih tahu, jawab Ki Dudui dengan gemetar. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku dalam hati, lalu mendekatkan botol kecil itu dekat dengan hidungku. Aromanya semakin menyengat. Sementara Budi sudah menundukkan kepalanya, sama halnya dengan Mang Idim, sebuah cara menghormati Gilang Samana. Lalu kek, kain ini? Tanyaku perlahan semakin penasaran. Hamparkan di bawah ranjang Akbar, maka akan ketahuan di mana tumbal janin itu terkubur. Kakek yakin itu janin yang penting untuk ritual Akbar. Mungkin janin Nita 2 tahun ke belakang, dan tugas kamu memastikan itu sebelum gugur kandungan di dalam perut Yuni, jawab Ki Dudui sambil meneteskan air matanya ketika aku masukkan ke dalam saku botol kecil bersama gelang gengge. Setelah obrolan yang sangat penting ini, Ki Dudui hanya mengusap pundakku perlahan. Tiba-tiba terasa hangat di dalam saku celanaku. Apa sudah ada kabar dari Arya, Gam? Tanya Mang Idim tiba-tiba ketika aku melihat handphone, bahkan tidak menemukan pesan terbaru dari Arya tentang keadaan rumahnya. Lebih baik bergerak cepat ke rumah Arya sekarang saja sebelum pagi tiba, sahut Ki Dudui. Kek,
Apa lelaki yang barusan kita lihat di warung depan material Arya akan kita beritahu kepada Gama dan Budi sekarang? Jawab Mang Idim, membuat aku dan Budi yang baru saja akan berdiri langsung duduk kembali. Apalagi aku yakin lelaki itu yang pernah aku dan Budi lihat sebelumnya. Seharusnya tidak sekarang, Dim, tapi tangan lelaki itu dan monyet yang mempunyai lelaku panjang mengikuti lelaki bersarung rusuh itu. Entah kakek belum bisa pastikan, hanya sepintas saja. Sama halnya dengan Kilang Samana, lelaku mereka hanya berbeda tempat, tapi kakek salut pada tingkah lakunya, walaupun belum bisa dipastikan. Karena ketika kakek sampai, lelaki itu sudah kembali menaiki Vespa tuanya dan pergi, ucap Ki Dudui. Aku dan Budi juga sudah lihat. Pantas saja mengundang penasaran kek pada lelaki itu. Baru tahu Gama tentang monyet itu, jawabku sambil melakukan panggilan ke nomor Arya, walaupun sudah 2 kali tidak diterima. Semoga pertanda baik. Menjamu tamu adalah budaya di keluarga kita. Selesaikan terlebih dahulu dengan Ito dan kampung itu, apalagi kondisinya semakin memburuk, dan jangan sampai jauh lebih buruk, jawab Ki Dudui. Aku dan Budi langsung berdiri menuju motor Nandang yang terparkir. Apalagi motorku masih di rumah Arya. Budi sudah menyalakan motornya, dan aku baru saja menerima kain putih yang masih terlipat rapi ini. Bunyikan gelang gengge itu setelah kainnya terhampar. Bersiap juga untuk kemungkinan terburuk, bisik Ki Dudui di dekat telingaku, membuat tubuhku seperti terkena sengatan listrik dan detak jantungku semakin kencang. Budi sudah berada di atas motor tua yang pernah aku pakai sebelum menikahi Dewi untuk keperluan ke sekolah sebagai tenaga pengajar. Dan beruntungnya kini libur semester, tinggal menghitung hari dan akan segera selesai. Waktu sudah semakin bergerak cepat. Sudah pukul 1 lebih, membuat Budi terus menarik gas motor agar cepat sampai, sambil aku mengingat semua obrolan barusan dengan Ki Dudui. Arya, gimana? Ada kabar belum? Teriak Budi karena terhalang angin kencang dari laju motor. Sambil memegang kain putih yang tetap mengeluarkan bau wangi ini, aku kembali melihat handphone. Bahkan sudah lebih dari 3 kali aku melakukan panggilan, namun sama sekali tidak dijawabnya oleh Arya. Belum, Bud. Sudah aku coba telepon tidak diangkat, jawabku sama kencangnya dengan suara Budi. Wah, jangan sampai, lanjutku dalam hati, malah berganti dengan kecemasan pada Arya. Padahal aku sedang memikirkan kemungkinan terburuk dan tentang kedatangan lelaki yang Ki Dudui sudah bisa menebaknya itu. Motor terus melaju dengan cepat, sampai sebuah klakson kencang dari arah berlawanan terdengar. Ada sebuah mobil yang melaju sangat cepat, hampir menabrak motor. Beruntungnya Budi menghindar. Hampir saja, Gam. Tumben ada mobil buru-buru begitu, padahal sudah jam segini, ucap Budi dengan sangat kesal. Namun aku cepat abaikan, apalagi sebentar lagi akan sampai ke rumah Arya. Tinggal beberapa menit saja. Terus saja pikiranku berkecamuk, merasakan ada hal menanti aku dini hari ini. Apalagi bayangan Ito dan Yuni atas kejadian di dapur barusan berputar dalam ingatanku. Sampai, Gam, cepat, ucap Budi langsung berhenti ketika sampai di depan gerbang rumah Arya. Aku melihat gerbangnya masih tertutup rapat. Motor yang sebelumnya aku gunakan masih terparkir rapi di dekat mobil Arya. Namun aku melihat Paijo, nama penjaga rumah Arya itu, sedang tertidur lelap. Aku melihat jam yang menempel di tembok ruangannya itu menunjukkan pukul 1:30 menit. Tidak dikunci, Gam. Ayo cepat masuk, ucap Budi dengan tergesa-gesa. Segera aku melangkah melewati gerbang. Namun aku melihat sesuatu yang aneh ketika melihat ke lantai parkiran depan rumah ini. Hingga aku menarik kuat tangan Budi. Darah, Bud, cacaran darah. Tidak mungkin dari jaket hitam yang Arya bawa. Mobilnya di depan. Ini, ucapku terus melihat tetesan darah itu sampai pintu. Budi langsung berjongkok dan menyentuh darah itu, kemudian didekatkan pada hidungnya dan hanya mengangguk kepadaku. Darah Akbar ini, Gam. Darah dari punggungnya Arya, jawab Budi dengan tegang. Ada yang datang, mobil yang datang, jangan sampai mobil barusan. Lanjutku menyimpulkan sesuatu. Apalagi tiba-tiba Mayong Hideng yang awalnya berdiam di rumah, kini sedang berjalan perlahan terpincang dari samping rumah Arya dan berhenti tepat di depan pintu.
membuat aku dan Ki Dudui semakin terngiang-ngiang tentang kemungkinan terburuk yang terjadi. Dengan cepat Budi membuka pintu rumah Arya. Malah Meong Hideng itu berjalan terpincang-pincang paling depan dan seketika berhenti. Di bawah cahaya lampu yang menyala, tetesan darah itu berasal dari arah kamar Akbar. Namun anehnya, aku tidak mendengar suara seseorang pun di rumah ini. "Sirep ini, Bud, ilmu sirep," ucapku sambil merasakan sangat panas di gelang gengge. Sementara bau wangi yang berasal dari kain ini semakin tercium. "Benar ini sirep, semua terkena, Gam. Sialan," bentak Budi dengan kesal. Tolong," membuat aku dan Budi berlari dengan kencang ke arah suara yang tidak asing itu. Diikuti Meong Hideng. Malah aku mendapati Kang Panjul yang sudah berlumuran darah di mulutnya. Golok tajamnya sudah terjatuh tepat di sampingnya dengan penuh darah, dan terdapat luka sayatan cukup dalam di tangan kanannya. "Mang, ada apa ini?" tanyaku sangat kaget. Apalagi tubuhnya Kang Panjul tidak bisa bergerak sama sekali, membuat Budi langsung memegang kepala Kang Panjul dengan satu kali tarikan nafas. Kang Panjul teriak sangat kencang. "Akbar pergi di bawah Didik dan Bi Ratna barusan belum lama menggunakan mobil. Didik kerasukan Ito hampir membunuh Amang. Semua orang di rumah tiba-tiba tertidur lelap. Yuni, Gam," ucap Kang Panjul memaksakan dirinya berdiri, lalu berjalan sekuat tenaga dengan darah yang terus menetes dari luka di tangan. "Siapkan semuanya, Bud. Aku pastikan keadaan Yuni," ucapku dengan tegas membuat Budi langsung berjalan ke dapur. Dengan cepat aku menyusul langkah Kang Panjul menuju kamar Yuni. Sudah terlihat jaket hitam masih penuh darah, tergeletak di atas kasur, dekat sekali dengan Arya dan Mak Ela yang tertidur lelap. Sementara Ibu Yani dan Ibu Gina tertidur di lantai. "Anjing, biadab Akbar," bentak Kang Panjul sangat kencang. Manakala melihat keadaan Yuni di mulutnya sudah terbuka lebar, mengeluarkan darah. "Masih bernafas, masih ada, Mang," jawabku berusaha untuk lebih tenang. Apalagi ketika Kang Panjul memegang perutnya Yuni sambil meneteskan air matanya. "Tunggu di sini, Mang. Lap semua darah di mulut Yuni. Nanti aku sadarkan mereka. Aku akan menggali tumbal janin di bawah ranjang tempat tidur Akbar. Tunggu, jangan panik. Itu pasti sakit. Atur nafas Amang agar darahnya tidak keluar semakin banyak. Paham?" ucapku dengan tegas sambil berlari keluar kamar, terus memegang kain putih yang membuat Kang Panjul heran dan baru menyadari apa yang aku bawa. Linggis besi yang ukurannya cukup besar sudah berada di tangan Budi. Budi sudah duluan masuk ke kamar Akbar yang pintunya itu sudah terbuka lebar. Suara digesekannya ranjang kayu di kamar Akbar sudah aku dengar. "Aku tahu pasti tujuan mereka, Gam," ucap Budi membersihkan tanah hitam di atas lantai keramik yang jauh lebih banyak dari malam kemarin dengan mengenakan kakinya. Sementara ranjangnya tepat berada di belakang aku dan Budi. Dengan cepat, dibantu Budi, aku menghamparkan kain putih yang ukurannya bisa sesuai dengan ukuran ranjang Akbar ini, dan aku bisa simpulkan tujuan kedatangan Ki Dudui dan Mang Idim sebelumnya. Segera aku melihat ke arah kucing hitam yang sudah terlihat ingin bergerak sambil mengambil gelang gengge dalam saku celanaku. Kring, 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 membuat Meong Hideng itu bergerak, berjalan terpincang menginjak kain putih yang sudah terbentang. Mengeluarkan wangi jauh lebih menyengat. Meong Hideng terus melangkah perlahan, tidak berhenti di bagian tengah kain, melainkan tepat di tempat kepala Akbar terbaring ketika berada di atas ranjang. Tiba-tiba dengan perlahan kain putih itu berubah warnanya dengan darah merah. Tepat di bawah kaki Meong Hideng berdiam. "Di sana, Bud, cepat gali," ucapku semakin tegang dan terus memastikan keadaan rumah. Setelah Meong Hideng kembali mendekat ke arahku, kain putih yang sudah memberikan tanda dengan merah darah itu segera kutarik perlahan. Duk, duk, duk. 3 kali hentakan linggis besi di tangan Budi langsung menghancurkan keramik kamar Akbar dengan cepat. Sengaja tumbal janin ini dikubur rapi di sini agar Ni Ito bisa dengan mudah, dan tujuan Akbar lebih biadab, ucap Budi dengan kesal, terus menghentakkan linggis semakin dalam. Bahkan tidak perlu waktu lama, bagian tanahnya sudah terlihat berbarengan dengan keringat Budi yang semakin mengalir. "Sama, Gam, wadah hari-hari. Aku yakin ini janinita," ucap Budi, bahkan langsung menghancurkan wadah yang terbuat dari keramik itu dengan linggisnya, berdekatan dengan tumpukan tanah juga keramik yang sudah hancur.
Keluarlah sebuah plastik hitam. Dengan perlahan Budi membukanya. Sudah terlihat jelas olehku tanah hitam yang menyatu dengan janin yang sudah menghitam juga. Namun tiba-tiba aku merasakan ada benda yang bergerak dari ranjang bekas Akbar. "Budi, awas!" teriakku kencang. Sebuah golok yang aku ingat sebelumnya tersimpan di bawah bantal Akbar tiba-tiba melayang dengan sendirinya ke arah Budi. Tidak akan mempan. Bentak Budi langsung menangkap golok tajam itu oleh satu tangannya dan menjatuhkannya sekuat tenaga hingga terpental di keramik. Tiba-tiba terlihat bayangan mendekat di ujung pintu dan perlahan menampakkan wujudnya. Wujud nenek tua sambil tertawa cekikikan ke arahku dan Budi. Hanya berdiri mengenakan satu kaki sebelah kanan dan hanya tersisa tangan sebelah kiri. Percuma, janin itu sudah dipersembahkan kepadaku. Yuni sudah ikut dengan darah dagingnya. Ini keputusan dan janji. Nyawa dan janin sudah jadi tumbal yang berikutnya. Hingga ujung kampung itu akan terus ada, abadi. Ucap Niito dengan pelan, sementara Meong Hideng terus berada di dekat kakiku. Aku dan Budi hanya terdiam dan tahu kemana Akbar, Didik dan Ratna pergi. Pasti menuju kampung Jabang Mayit. Setelah ritual itu, giliran nyawa kamu berdua dan seluruh keluarga kalian akan aku habisi jauh lebih keji. Ucap Niito sambil tertawa sangat kencang. Lawan saja bajingan, bentak Budi tiba-tiba. Belum waktunya, tunggu. Saya pasti membawa nyawa kalian setelah Yuni akan mati bersamaan dengan janinnya untuk persembahannya kepadaku. Silakan datang kembali ke sebuah tempat yang 2 tahun lalu kamu memotong tangan dan kaki ini. Akan aku habisi secara bersamaan kalian berdua. Jawab Niito sambil tersenyum menakutkan mengeluarkan darah di mulutnya. Namun ketika Budi berjalan mendekat untuk menghabisi Niito, tiba-tiba Niito kembali menyatu dengan bayangan hitam. "Gama, Yuni Gam, Yuni!" teriak Kang Panjul dengan sangat kencang. Bersambung. Tumbal janin sudah diberikan kepada Niito untuk tujuan Akbar. Bahkan misteri siapa Nita sebenarnya belum benar-benar terungkap. Setelah kejadian buruk terjadi di rumah Arya ini, akankah kepergian Akbar dari rumahnya bersama Didi dan Biratna untuk menghendaki ritual sakral itu terjadi di kampung Jabang Mayit? Atau Gama dan Budi akan kembali ke sana setelah belasan bulan meninggalkan jejak di kampung itu? Lalu apakah lelaki misterius itu akan berperan? Setelah Ki Dudui perlahan sedikit menyadari siapa lelaki itu, Gama dan Budi harus memutus tali ikatan Akbar dan Niito agar malapetaka jauh lebih kecil itu tidak terjadi. Semua akan terjawab. Kita berjumpa di part 6. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.